Tuhan hanya untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk bersorak-sorai hanya bagi nama-Mu. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amen. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Haleluya, puji-Mu. Saudara dan saya selalu menikmati mujizat yang ada. Haleluya, amin. Yesusku ajaib buat saya, buat saudara, buat kita semua. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan buat kami semua. Engkau ajaib buat pribadi kami Tuhan. Saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan selalu menjadi rema buat kehidupan kami. Biarlah kami selalu setia dan taat melakukan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di sini. Salam kangen buat semua jemaat. Tak terasa sudah sebulan lebih kita tidak berjumpa. Tapi biarlah seperti pepatah katakan, jauh di muka, dekat di hati. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah satu-satunya yang dapat dan mampu memberi kekuatan kepada kita setiap hari. Firman Tuhan hari ini berjudul kuat dan bertindak. Menjadi umat yang kuat dan bertindak. Di dalam Daniel pasal yang ke-11
ayat yang ke-32 bagian B dikatakan, Daniel pasal 11 ayat 32 bagian B dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Puji Tuhan. Sekali lagi, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Haleluya. Kita rindu menjadi umat yang tetap kuat di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang menakutkan. Kita menjadi umat yang kuat dan tetap bisa bertindak untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kekasihku, dikatakan bahwa kita rindu untuk menjadi seperti ini. Itu sebabnya firman Tuhan katakan kita harus mengenal Tuhan. Karena umat yang mengenal Tuhan, dialah yang akan menjadi kuat dan akan bertindak. Roma 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Saudara, yang bisa menjawab ini adalah saya dan saudara sendiri. Apakah kita mau dipisahkan dari kasih Kristus? Atau dengan lain kata, kita akan menjadi mundur, kita akan menjadi goyah, kita tidak kuat di dalam Tuhan? Atau kita mau tetap menjadi orang yang tidak akan terpisahkan dari kasih Kristus? Oleh apa dipisahkan oleh kasih Kristus? Oleh penindasan kah? Oleh kesesakan kah? Oleh penganiayaan kah? Oleh kelaparan kah? Oleh ketelanjangan kah? Oleh bahaya kah? Atau oleh pedang? Kita semua tentunya dari dasar hati kita ingin menjadi umat yang kuat dan tetap bertindak sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Ada haleluya, saudara? Amin. Puji Tuhan. Saudara, di dalam Matius pasal 24 ayat 7 dan 8. Matius 24 ayat 7 dan 8 sudah menyatakan kepada kita bagaimana peristiwa-peristiwa bahwa menjelang Yesus datang kedua kali. Akan ada peristiwa dahsyat yang terjadi untuk menguji iman orang percaya. Saya bacakan Matius 24 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dikatakan, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita hari-hari ini dikhawatirkan, ditakutkan oleh wabah yang melanda secara global di seluruh dunia hari-hari ini. Kita juga ditakutkan oleh akibat daripada wabah ini. Ya, saudara, tapi firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita, ini hanya baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, ini hanya untuk menguji iman kita. Tuhan izinkan ini terjadi untuk menguji iman kita. Tapi Rasul Paulus menasihati kita, apabila hal yang dahsyat itu, yang berupa penindasan, yang berupa kesesakan, yang berupa penganiayaan, yang berupa kelaparan, dan berupa ketelanjangan, berupa bahaya atau pedang, melanda seluruh dunia, melanda kehidupan kita, jangan sampai kita goyah, ya. Apalagi sampai memisahkan kita dari kasih Kristus. Biarlah
Itu sebabnya kita mau menjadi umat yang mengenal Tuhan, sehingga kita kokoh dan kita tetap kuat dan kita tetap bertindak di masa-masa seperti ini. Saudara, di masa-masa seperti ini, bukankah ada dua kata yang terjadi? Kesesakan dan kata bahaya. Ini terjadi sekarang ini. Bagaimana kita melihat kesesakan? Kita tidak boleh keluar rumah. Semua dibatasi. Bayangkan 198 negara kena wabah ini dan semua harus di rumah. Ya, saudara, mungkin melawan kejenuhan, ya, melawan jemu, dan juga melihat, belum lagi sesak melihat orang-orang terkasih, orang-orang yang mungkin kita kenal dekat, tiba-tiba dia sudah harus dimakamkan dengan SOP sekarang ini yang hanya 4 jam, tidak bisa dihadiri oleh siapapun, tidak ada doa dan upacara. Sesek rasanya mendengar berita-berita seperti ini. Tapi saudara, kesesakan dan bahaya ini biarlah menjadi tekad kita. Aku tidak akan goyah. Tidak dapat semua ini memisahkan aku dari kasih Kristus. Tapi aku mau tetap kuat dan aku mau bertindak. Haleluya. Saudara, di dalam Wahyu 6 ayat 7 dan 8 dikatakan, Wahyu 6 ayat 7 dikatakan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan ayat 8 berkata, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Saudaraku sekalian, wabah penyakit yang sekarang sedang kita alami dan dialami oleh semua penduduk dunia ini mendatangkan kesesakan bagi kita, mendatangkan bahaya yang mengancam jiwa. Maut sepertinya cuma tinggal selangkah saja dari kita. Saudara, kondisi dan keadaan ini membatasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan bisa membatasi ibadah-ibadah yang sudah sekian ribu tahun dibangun. Saudara, harus berhenti oleh karena kejadian ini. Saudara, semua mengalami kesesakan, tetapi marilah dengan kondisi apapun kita mau katakan bahwa kita mau berpegang kepada Tuhan. Di saat-saat seperti ini justru kita mau bergantung sama Tuhan, dan kita mau alami, kita tetap bertindak, tetap eksis di dalam Tuhan. Di dalam Yesaya 36 ayat 15-20, Raja Hizkia terus menasehati agar umat Tuhan tetap beriman dan berharap kepada Tuhan. Namun utusan Raja Asyur itu terus menghasut agar umat Tuhan jangan mau percaya akan omongan Raja Hizkia. Mereka dengan angkuhnya mengatakan bahwa tidak ada satu kerajaan pun yang bisa bertahan di hadapan Raja Asyur dan tentaranya. Tetapi orang Israel berdiam diri, karena itu memang perintah daripada Raja Hizkia yang mengatakan jangan kamu menjawab dia. Maka di dalam Yesaya 37 ayat 1 dikatakan Raja Hizkia akhirnya mendengar perkataan utusan daripada Raja Asyur. Setelah didengarnya, dikoyakannya pakaiannya, diselubunginya badannya dengan kain kabung, lalu dia masuk ke rumah Tuhan. Jadi Hizkia memutuskan untuk datang kepada Tuhan dalam keadaan kondisi bahaya yang mendesak, keadaan yang sangat menyesakkan. Kiranya kita sebagai umat Tuhan pun dalam keadaan bahaya, dalam keadaan yang menyesakkan seperti ini, marilah waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan,
terus kita mencari wajahnya. Maka itu di dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita dianjurkan untuk dalam keadaan seperti ini, apa tindakan kita sebagai orang yang mau menjadi orang yang kuat dan tetap bertindak? Yang pertama, kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajahnya untuk mendapatkan kekuatan baru. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inilah saatnya di mana kita mau datang dan membawa segala persoalan di kaki Tuhan. Saudara, inilah juga saatnya untuk kita mengerti bahwa apa yang Tuhan kehendaki di zaman saat sekarang ini Tuhan izinkan terjadi seperti ini. Apa di balik semua ini? Apa rencana Tuhan? Biar kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Sehingga dalam kesesakan di zaman pandemik ini, kita tidak hanya di rumah, kemudian kita menjadi malas-malasan, hanya makan, tidur. Kita nggak tahu lagi kita harus bekerja apa dan melakukan apa. Sehingga kita menjadi punya pikiran negatif, jemu, dan semua gerutu, kesal, dan semuanya tercurah karena kita juga bingung gak tahu mau apa. Justru saatnya lah kita datang di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri untuk kita mendapat pencerahan. Tuhan, apa yang Engkau mau? Karena pada dasarnya dikatakan kalau Tuhan menggoncangkan sesuatu, Tuhan ingin ada sesuatu yang berubah di dalam kita. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 28. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28 berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, saatnya kita tahu bahwa semua akan digoncangkan. Supaya apa? Supaya terlihatlah yang tidak tergoncangkan. Saudara, akan digoncangkan. Bumi akan digoncangkan. Bahkan firman Tuhan, sekarang kita udah digoncangkan bumi ini. Seluruh bumi digoncangkan. Tapi dikatakan firman, akan ada lagi goncangan. Langit juga akan digoncangkan, saudara. Nah, itu mungkin akan ada di hadapan kita yang berikutnya. Tetapi kita tidak perlu takut. Karena semua itu terjadi karena Tuhan mau mendapatkan seseorang yang tidak tergoncangkan. Yaitu saudara dan saya. Umat Tuhan yang mengenal Tuhan, yang mengerti rencana Tuhan. Sehingga kita tidak mudah menjadi mundur, menjadi lemah, tapi kita menjadi kuat, kokoh, dan tidak tergoncangkan. Dan kita tetap tahu apa yang harus kita mau kerjakan dan kita mau lakukan sehingga kita berkenan kepadanya. Saudara, inilah saatnya supaya kita bisa diubah. Mungkin ada sesuatu dulu, kalau dulu untuk waktu aja kita rasanya gak punya waktu. Ya kan? Mau punya waktu untuk belajar firman, untuk berfellowship. Sekarang fellowship itu langka. Fellowship itu nilainya tinggi sekali untuk sekarang ini. Dulu kita gak punya waktu. Banyak sekali yang mengejar kita. Kesibukan dan semua. Tapi inilah saatnya
kita mau belajar, Tuhan bikin kita semua diam sehingga kita dapat mengerti apa sih maunya Tuhan yang kita perlu ubah dalam hidup kita. Apa yang perlu berubah dalam diri saya, dalam diri saudara, supaya hidup kita boleh berkenan, semakin berkenan kepadanya. Saudaraku sekalian, kita melihat dalam Yesaya tadi tentang Raja Hizkia dan kerajaan Yehuda. Dan kita melihat setelah Raja Hizkia, dia bawa semuanya di kaki Tuhan dan dia mendapatkan jawaban. Dan akhirnya, akhir daripada Yesaya pasal 36-37 itu kita melihat bahwa Tuhan yang membela mereka. Tuhan yang berperang ganti mereka. Kesimpulannya, di masa kesesakan dan bahaya, sebagaimana Roma 8 ayat 35 katakan, itu semua akan terjadi. Dan itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Di tengah bahaya dan kesesakan ini, mari kita mau percaya bahwa bawalah semuanya di kaki Tuhan. Rendahkan, ini yang pertama saatnya lah kita merendahkan diri, berdoa, bicara, bawa semua di dalam tangan Tuhan yang kuat. Percayalah, dari Tuhan datang penghiburan dan keselamatan dan kelepasan. Yang kedua, di saat-saat kita datang di kaki Tuhan, bukan hanya kita memohon pertolongan, memohon kelepasan, memohon kekuatan, tapi juga di saat inilah kita mau minta pencerahan dari Tuhan. Tuhan, kalau ini terjadi, apa kehendak-Mu Tuhan bagiku? Apa yang Kau ingin aku berubah Tuhan? Mungkin selama ini kita tidak menganggap fellowship itu suatu hal yang penting, ibadah itu suatu hal yang penting. Sekarang begitu langka saat ini. Dan mungkin kita mau berubah, menghargai fellowship, menghargai persekutuan. Mintalah apa yang harus berubah dalam diriku Tuhan. Supaya apabila pandemi ini berlalu, kita siap menjadi orang yang kuat dan tetap bertindak. Dan siap untuk menjadi berkat, menjadi alat Tuhan untuk menggenapi rencananya. Puji Tuhan, biar firman Tuhan hari Minggu ini boleh menguatkan kita semua. Nanti saudara boleh nyanyikan sebuah lagu bahwa Tuhan adalah perisai kita. Walaupun badai menerpa, kita akan tetap berdiri, kita akan bertahan, kita tidak mau tergoyahkan karena Tuhan Yesus yang selalu menopang kita. Haleluya. Mari kita berdoa, kita akhiri firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami diizinkan untuk kembali mendapatkan kekuatan baru daripada firman-Mu. Karena firman-Mu sesungguhnya adalah sungguh-sungguh makanan bagi kami. Tuhan, kiranya firman Allah menjadi kekuatan buat kami semua. Teristimewa buat jemaat Maranatha. Bapa, kami mau menjadi jemaat yang kuat dan tetap bertindak di saat-saat seperti ini. Di saat-saat yang menakutkan, di saat-saat yang menyesakkan dan penuh bahaya ini. Justru saat-saat ini menjadi batu loncatan untuk kami keluar. Menjadi manusia baru, menjadi manusianya Allah yang akan hidup sesuai dengan tujuan Tuhan, di mana Tuhan menciptakan kami. Memberkati semua jemaat, memberkati semua yang mendengar firman ini Tuhan, supaya kami boleh menang dan kami boleh menjadi umat Tuhan yang tetap kuat dan bertindak dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Karena Engkau ajaib buat kami Tuhan. Layakkan kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Zaman bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesusku ajaib bagiku. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat pimpinan Tuhan selama ibadah online hari ini. Berkat Tuhan mengalir kepada semua kami yang mendengarkan, dan kami percaya mendatangkan iman dan kekuatan bagi hidup kami. Bersama-sama kami perhadapkan Tuhan Ibu Lydia Haryati. Tuhan sembuhkan dia dengan sempurna dalam nama Yesus. Kami bawa juga Tuhan semua anak-anak-Mu yang mempunyai pergumulan. Mungkin Tuhan Yesus kami juga tidak mengetahuinya, tapi Engkau tahu apa yang menjadi pergumulannya hari-hari ini. Tuhan yang sedang bekerja, kiranya Tuhan berikan kecukupan. Tuhan juga tolong supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Dan Tuhan juga tolong supaya yang bekerja diberikan kemampuan untuk bekerja dengan baik. Yang bersekolah melalui online pun dapat belajar dengan baik. Ibu-ibu rumah tangga pun dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Menyediakan makanan dan dimampukan untuk menjadi berkat. Buat anak dan buat suami. Terima kasih banyak Tuhan. Anak-anak pun diberkati ya Tuhan. Mereka sehat-sehat, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati sesama, menyenangkan hati orang tua. Memberkati juga anak-anak muda kami ya Tuhan, di tengah-tengah mungkin kebosanan yang mereka hadapi, tetapi Tuhan kuatkan supaya anak-anak muda kami di saat-saat seperti ini dapat menangkap isi hati-Mu. Berkati semua jemaat, berkati semua yang mendengarkan Tuhan firman Allah, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap kuat dan bertindak. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang kami mau memberkati Tuhan semua jemaat Tuhan, semua anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.